Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dengan saya Putu Bagusaan Girebiguna dengan NIM akhir 048 dan rekan saya. Saya Narendra Sanaka dengan NIM akhir 046. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan untuk proyek UTS kami, yakni sebuah artikel dengan judul Data Analytics and Visualization Using Tableau Utilitarian for IMDb Movies and Show. Baik, untuk pendahuluannya, pada artikel ini memperkenalkan pentingnya analisis data di industri hiburan, terutama dengan maraknya platform streaming. Penulis memilih IMDb sebagai sumber data karena kelengkapannya yang cukup berbagai informasi seperti judul, tahun rilis, genre, rating, dan jumlah suara. Sedangkan penulis memilih Tableau sendiri karena Tableau sebagai alat analisis dan visualisasi utama yang digunakan karena fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan kemampuannya untuk terhubung dengan berbagai sumber data tanpa memerlukan coding. Untuk datasetnya sendiri, di sini mengambil dataset Netflix Movies, di mana dataset ini mencakup lebih dari 5.000 judul unik di Netflix dengan 15 kolom informasi, antara lain di sini ada ID, title, show type, description, release year, age certification, runtime, genres, production countries, season, IMDb ID, IMDb score, IMDb vote, TMDb popularity, dan juga TMDb score. Next. Dan pada artikel juga memperkenalkan Tableau yang merupakan sebuah alat analisis dan visualisasi data yang sangat populer. Dengan Tableau, pengguna bisa membuat grafik peta, dashboard, hingga story untuk membantu proses analisis dan pelaporan bisnis. Di Tableau sendiri memiliki beberapa fitur utama, yakni data discovery dan exploration, yang memudahkan pengguna untuk menjawab pertanyaan penting hanya dalam hitungan detik. Tableau juga tidak memerlukan pengalaman programming, memiliki dukungan banyak sumber data, dan Tableau Server yang menyediakan lokasi terpusat untuk mengelola semua data dalam organisasi. Beberapa nilai dalam Tableau, yaitu dimension, yang merupakan nilai diskrit seperti nama kota, nama produk, dan nama negara. Serta ada measure yang berisi nilai continue, yang contohnya itu keuntungan atau profit, penjualan atau sales, diskon, dan jumlah penduduk. Kemudian keunggulan Tableau sendiri ada empat. Yang pertama adalah perhitungan yang cepat, dashboardnya yang interaktif, tanpa perhitungan manual, dan Tableau mampu menangani data besar. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan analisis data. Di sini kita yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan atau membuat 24 visualisasi individual atau worksheet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik. Lalu setiap visualisasi tersebut itu berfokus pada metrik yang berbeda seperti skor, genre, negara, dan juga tren waktu. Nah, visualisasi ini yang 24 ini itu kemudian akan digabungkan ke dalam 8 dashboard tematik untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh dari 24 visualisasi data. Di sini ada seperti line chart, lalu ada bar chart, ada circle chart, lalu ada juga bar chart yang mempunyai warna dan semuanya mempunyai matriks yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya ada 8 dashboard. 8 dashboard ini dibuat untuk menyajikan analisis dari berbagai sudut pandang. Dan setiap dashboard itu menggabungkan beberapa worksheet yang relevan untuk menceritakan sebuah kisah atau storytelling yang utuh. Nah, dashboard ini memungkinkan stakeholder untuk melihat data terpenting dalam satu tampilan. Dan ini adalah contoh 8 dashboardnya. Masing-masing dashboard itu memiliki beberapa satu atau lebih dari beberapa worksheet sehingga yang sesuai dengan permasalahan yang ada yang akan membantu stakeholder dalam mengambil keputusan.
Nah, selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Pertama itu ada observasi dan juga diskusi. Itu adalah untuk observasi kunci dari data itu menggambarkan 4 poin, yaitu trend score dan genre dinamis. Nah, skor IMDb sendiri dan preferensi itu menunjukkan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Lalu ada dominasi produksi regional, yakni beberapa negara secara konsisten menjadi pemimpin dalam volume produksi konten. Yang ketiga ada puncak keterlibatan penonton, ya ini jumlah suara di IMDb melonjak saat ada rilis film atau acara TV yang sangat populer. Lalu ada loyalitas pada konten panjang seperti acara TV dengan 10 season itu membuktikan adanya loyalitas penonton yang kuat. Lalu diskusi dan wawasan strategis. Yang pertama adalah peningkatan kualitas produksi. Skor yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir itu mengindikasikan standar produksi yang meningkat. Lalu pentingnya pemasaran, yakni rilisan besar secara signifikan mendorong interaksi dan menunjukkan pentingnya strategi pemasaran yang tepat. Lalu yang ketiga ada peluang pasar global. Analisis negara produksi membuka wawasan tentang potensi kolaborasi di jenjang internasional. Lalu yang keempat ada nilai retensi penonton, yakni adalah kemampuan produser untuk mempertahankan penonton dalam jangka panjang adalah aset krusial bagi platform streaming. Lalu untuk overall insight-nya itu ada tiga. Yang pertama, analisis menggunakan Tableau itu berhasil mengubah dataset PMDB yang kompleks itu menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti atau actionable insight, yakni bisa mempermudah stakeholder-stakeholder untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu visualisasi tren atau korelasi dan juga distribusi itu memungkinkan stakeholders untuk mengidentifikasikan pola pasar dan memahami preferensi audiens dengan cepat. Yang ketiga ada fitur interaksi Tableau memfasilitasi eksplorasi data yang mendalam, yang sangat penting untuk membuat keputusan strategis di industri hiburan yang kompetitif. Selanjutnya dalam kesimpulannya yakni pemanfaatan Tableau dalam menganalisis dataset IMDb itu memberikan pemahaman mendalam mengenai tren industri hiburan, termasuk skor IMDb, lalu keterlibatan penonton, lalu ada preferensi genre dan dinamika produksi. Dengan visualisasi interaktif, Tableau membantu menemukan pola yang tersembunyi, seperti memahami perilaku audiens, serta menyederhanakan analisis data yang kompleks. Hasilnya apa? Hasilnya stakeholder dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga menyusun strategi konten yang lebih optimal. Serta ini akan mendorong kolaborasi tim untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor hiburan. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan progres kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.